على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرامة. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الحاضرون، السلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. غفر الله لنا ولكم. Yang saya hormati dan Allah muliakan panitia penyelenggara pengkajian Tauhid Tasawuf, pengkaderan Tauhid Tasawuf, yang saya hormati dan Allah muliakan pemerintah Kabupaten Gorontalo, juga para Warinangro Gorontalo yang ada di samping saya, Tengku Dr. Muhammad Hamdan, terlebih yang sangat kita cintai dan Allah muliakan Abuya dan keluarga besarnya, juga yang saya hormati Mursyid Thariqah Khalwatiyah Saman dari Makassar, dan Bapak Kiai Haji Ade, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, para ajengan, para kiai, tokoh masyarakat dan pembawa acara yang saya hormati dan Allah muliakan. Sebagaimana yang telah kita maklumi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu selalu ada beserta orang-orang yang benar. Ulama tafsir menafsirkan as-shadiqin ay an-nabi wa ashabihi, hendaklah kamu selalu ada beserta Nabi dan para sahabatnya. Lalu setelah itu Rasulullah wafat, para tabi'in beserta para sahabat, mereka disebut sahabat karena memandang wajah Rasulullah SAW dan mendapatkan pendidikan dari Rasulullah, sebagaimana Rasulullah mendapatkan pendidikan dari malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tasalsalat asya, pertalian guru ini satu rukun thariqah, sehingga ada thariqah mu'tabarah, adalah thariqah yang silsilahnya tadi nyambung sampai ke Rasulullah, dan fuyudat itu turun dari Rasul kepada sahabat, murid-muridnya, insya Allah sampai kepada kita dari abuya kita. Ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dan ini riwayat Imam Muslim, begitu juga Sunan Sittah yang lainnya juga meriwayatkan dalam redaksi matan yang beda-beda. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini suatu saat diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta apa aja. Nanti Rasul akan mendoakan untuk Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sal ya Rabi'ah. Rabi'ah, silahkan minta, kamu mau apa? Lalu yang dipinta oleh Rabi'ah bukan duniawi, tidak seperti Sa'labah. Yang dipinta oleh Rabi'ah, muraqafataka fil jannah ya Rasulullah, saya hanya ingin menjadi temanmu di surga ya Rasulullah.
Ini yang diinginkan oleh orang-orang yang rohanianya memang menyatu dengan Rasulullah, dan ini yang kita inginkan. Kita ingin bareng-bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta guru kita. Yang menghantarkan adalah guru kita Rabi'ah, meminta ini, dia menjadi khodam Rasulullah. Apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah seperti air wudhu disediakan oleh Rabi'ah. Padahal Rabi'ah itu seorang pemuda turunan orang kaya, hartanya di Mekah banyak, lalu dia tinggalkan hanya ingin menjadi pelayan Rasulullah. Maka dalam thariqah, seorang yang berbanyak khidmah kepada gurunya, ini banyak kemungkinan untuk lebih cepat sampai kepada jalan ma'rifat, seperti Imam Harawi, murid Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dia menjadi khodam Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kemursidan setelah Abdul Qadir Jailani turun kepada Imam Harawi. Imam Harawi adalah khodam Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka beruntunglah kepada teman-teman yang menjadi pelayan Abuya. Semuanya itu mulia, semuanya itu kiai yang di dapur, yang menjadi panitia, yang menyiapkan acara, karena dasarnya adalah tadi kecintaan dengan guru. Untuk kumpul dengan Rasulullah, maka kita harus dibawa dengan guru kita, dan untuk bisa dengan cinta dengan guru harus ada inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inayah, cahaya itu harus didekati. Kita yang butuh cahaya, dekati cahaya. Rasulullah itu adalah cahaya secara hakikat, dan tidak ada satu nabi manapun yang Allah bersumpah dengan kehidupannya, dengan umurnya, tidak ada. Hanya bersumpah dengan umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu ya Muhammad. Hanya kepada Nabi Muhammad Allah bersumpah dengan umurnya. Maka ulama tafsir menjelaskan, wahayatika ya Muhammad, demi kehidupanmu ya Muhammad. Maka ini menandakan tidak ada pintu untuk sampai kepada ridho Allah terkecuali melalui pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dekat kita dengan guru, ini menandakan bahwa kita orang yang telah diberikan inayah. Tidak bisa Bapak siapapun hidup tanpa guru, tidak bisa. Allamahu syadidul quwa, malaikat Jibril. Terlebih-lebih di saat kita akan ingin memiliki kelebihan ilmu tentang mukasyafatul af'al dan sifat, itu harus punya guru. Guru yang membimbing, guru yang mendoakan kita. Keberkahan guru diturunkan kepada murid, lalu pintu hati murid menjadi terbuka. Maka mahabbah yang betul-betul kuat terhadap guru, kunu ma'as-shadiqin kainuniyatan hakikiyatan. Bukan saja merasa hadir guru di saat dia berada di depannya, tapi bisa tidak di saat kita ada di pasar, tetapi tetap guru kita ada di hadapan kita. Ini kainuniyah hakikiyah. Sebagaimana Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sekalipun beliau duduk di satu tempat bersama Abu Bakar, bersama Abu Hurairah, Rasulullah selalu berada di hadapannya. Maka kata Rasulullah, sal ya Rabi'ah, minta ya Rabi'ah, apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan bersamamu ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala kasratis sujud, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku ya Rabi'ah dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, dari wiridan yang telah diturunkan kepada kita
dari kalimat zikir la ilaha illallah, sholawat, kemudian Allahu Allah. Ini semua adalah cahaya. Dan kalau saja cahaya ini dibuka, tentu sinar matahari akan padam. Karena cahaya ini langsung bersumber dari sifat Allah, sementara cahaya matahari dia timbul tenggelam. Cahaya matahari timbul dari ciptaan Allah, sementara cahaya zikir itu dari sifat Allah. Maka semakin seseorang banyak berzikir, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan memberikan informasi, ya Musa, laula may yaqulu la ilaha illallah la sallattu jahannama 'alal ard. Kalau saja Musa tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Jahannam sudah aku tumpahkan ke atas bumi ini. Karena Allah cinta sekali dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan man qala la ilaha illallah ghafarallahu dzunuba yaumih. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosa hari tadi diampuni. Maka ini adalah satu kenikmatan buat kita. Kita tidak mungkin bisa melafazkan la ilaha illallah secara benar tanpa tadi bimbingan dari seorang guru. Lalu bagaimana la ilaha illallah yang keluar dari mulut orang yang hatinya lutur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin Bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya, maka ajaran-ajarannya adalah cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepada kamu dari Allah nurun, cahaya, wa kitabun mubin, kitab Al-Quran Al-Mubin, Al-Quran yang memberikan penjelasan. Nurun dalam ayat ini adalah Al-Mustafa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalnaka syahida wa mubassyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa sirajun munir huwa al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad cahaya. Ajaran yang disampaikan kepada kita termasuk zikir Al-Quran adalah cahaya. Kalau saja kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam hati kita semua ini, kecintaan kita terhadap la ilaha illallah, kecintaan kita terhadap Allah, kecintaan kita dengan thariqah, kalau cahaya ini dikeluarkan, maka cahaya bulan akan kalah. Karena cahaya ini sumbernya dari sifat Allah, bulan adalah dari makhluk Allah. Hadirin, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir, wa rafa'ahu Abdul Muttalib ila ummihi, lalu Nabi Muhammad diangkat, lalu diberikan kepada Sayyidah Aminah binti Wahab. Diangkat oleh Sayyidah Aminah baru saja melahirkan. Fatabassama dhahikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan tertawa. Ini di luar sudah ciri kenabian, tidak seperti orang-orang pada umumnya. Tersenyum dan tertawa, fa kharaja min fihi nurun ila ananis salat. Keluar dari mulut Rasulullah cahaya menerangi langit. Wa hadza dalilun ala annahu nurun. Ini sebuah dalil bahwa Nabi Muhammad adalah cahaya. Zikir adalah cahaya. Bahkan
dan Nabi Muhammad tidak ada bayangannya. Menurut Imam Ibnu Abbas, dalla ala annahu nurun, sebuah tanda bahwa Muhammad adalah cahaya. Karena tidak memiliki bayangan, cahaya dengan cahaya tidak akan pernah bisa memberikan bayangan. Dalla ala annahu nurun. Maka berbahagialah kita yang menjadi murid Abuya. Dan kebahagiaan ini harus kita syukuri dan sujud syukur. Kalau saja hati seorang mursyid diperlihatkan cahayanya, kita tidak akan pernah bisa memandang cahaya itu. Apakah ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW? Pernah terjadi. Ka'ab bin Zuhair, sahabat Rasulullah SAW, lamma kharaja alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, nadartu ila anwarihi sat'a, wada'tu kaffi ala basari khawfan min basiratihi, falastu anzuruhu illa ala qadari. Tatkala Muhammad datang ke Madinah dan aku menyambut Muhammad, aku lihat cahaya keluar dari wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku letakkan telapak tanganku pada mataku karena aku takut memandang cahaya Muhammad yang keluar dari wajahnya, dan aku tidak memandang dia terkecuali atas kemampuan mataku. Nabi Muhammad. Mari kita turun ke bawah tentang seorang mursyid. Imam Syadzili, thariqahnya Syadziliyah. Murid beliau yang amat terkenal adalah Ibnu Athaillah Sekandari. Ibnu Athaillah Sekandari mendapatkan fuyudat dari Imam Asy-Syadzili. Imam Asy-Syadzili mendapatkan fuyudat dari Abu Abbas Al-Mursi. Tatkala Imam Asy-Syadzili salat, murid-muridnya menjadi makmum. Lalu ada seorang murid melihat cahaya di sekitar badan Abu Abbas Al-Mursi, di sekitar badan Imam Syadzili. Kata muridnya, aku tidak bisa memandang badan guruku tertutup oleh cahaya kemakrifatan. Maka kalau saja hati seorang mursyid yang dia selalu ingat dengan Allah lalu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah bisa memandang. Dan ini adalah fuyudat, tetesan, limpahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin, jangan pernah kita belajar ya sama-sama, kita semua murid. Kalau bahasan sudah terlalu tinggi, itu udah bagian Buya. Dan Buya memang tidak akan pernah terkejar dengan siapapun, tidak akan pernah terkejar bahasannya, karena Buya itu bukan ngambil dari kita, bukan langsung akhadha minhu, dari sana ngambilnya. Kalau mau mencari bahasan kayak Buya yang nggak nemu, bukan kelasnya. Cirinya, sesulit apapun masalah ma'rifat, tatkala dijelaskan oleh Buya terasa ringan. Ini orang yang arif billah, tidak akan pernah ketemu. Maaf ya, saya dari Jawa Barat. Buya itu saya malah dapat mimpi untuk ketemu Buya. Enggak bisa disama-samakan. Orang kaya saya ini butuh kitab. Semacam Buya sudah tidak butuh kitab lagi, tetapi semua ucapannya sesuai dengan kitab-kitab. Sehingga kita lihat ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita lihat dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra,
rujukan-rujukan semua kitab-kitab thariqah semuanya. Apa yang tidak dipahami oleh beliau? Karena beliau memang sudah sampai dalam satu tingkatan yang layak kita harus ikuti. Yang penting kita menjadi muridnya, Pak, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari beliau. Hadirin rahimakumullah, terlebih-lebih nanti di yaumil qiyamah, enaknya kita punya guru, kita akan cari guru kita. Mana guru saya? Lalu kalau bapak nggak punya guru, mau mencari siapa? Dengan Rasulullah makhluk dosa masih banyak. Maka tumpuan itu ternyata kita hanya bertabaruk yang disampaikan tadi kepada orang-orang soleh. Jangankan kita, siapa kita ini dibandingkan Hasan al-Bisri, Sayyidut Tabi'in. Hasan al-Bisri memandang wajah Sayyidina Ali, bahkan ijazah talqin dari beliau. Apa dalam ucapan beliau? Tawassaltu lirrahmani fi kulli hajati arumu qadaha bil juhadi warrukai. Aku selalu bertawassul kepada orang-orang ahli ruku dan orang-orang yang juhud apabila aku memiliki keinginan untuk aku minta kepada Allah. Aku tidak berani meminta langsung kepada Allah sebelum aku menyebut orang-orang yang saleh. Lalu siapa kita? Hasan al-Bisri sholat tahajudnya semalam 200 rakaat. Kita jangankan 200, 10 aja udah capek. Enggak kekejar ibadah beliau. Tapi beliau berkata, tawassaltu lirrahmani fi kulli hajati arumu qadaha bil zuhadi warrukai. Mari kita lihat Imamuna Al-Ghazali. Kenapa? Apabila ibadah kita banyak ibadah kita, lalu kita sombong, ketahuilah ibadah itu ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat ibadah adalah tawadhu. Kalau kita bisa menghafalkan Al-Quran, hafal Quran, menghafalkan Quran seminggu sekali, setelah itu kita mencaci orang yang nggak bisa baca Quran, dan orang yang tidak bisa baca Quran menjadi benci dengan Quran yang kita baca, itu akibat mulut kita dan kesombongan kita. Orang kalau semakin dekat dengan Allah itu semakin memancar keagungan Allah dan semakin hilang dirinya. Kok ibadah banyak malah sombong, itu bagaimana? Enggak ada konsep itu, metodenya enggak ada, kata Pak Kiai tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat dengan Allah, dia ingat kepada Nabi Yunus dan berkata, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Awas, aku diangkat sampai ke atas, Yunus berada di bawah dasar lautan, di bawah perut ikan, tapi jangan kau lebihkan aku dari Yunus. Semakin tawadhu. Jadi kalau ibadah kita banyak, kemudian sombong, kita nyontoh siapa? Abu Yahya bagaimana tidak tawadhu? Beliau cinta dengan siapapun. Ini kan semua karena dapat cinta dari Buya, jadi pada sadar. Mohon maaf, yang saya kasih contoh yang dekat dengan saya, selalu kalau saya ngomong dia nggak marah. Bang Andi, kalau nggak ketemu dengan Buya sekarang ada di mana? Tiap malam duduk. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya, terlebih di Jakarta, narkoba, pemabok, yang pulang rumah udah nggak tahu pintu rumahnya mana, pintu tetangganya mana, lalu menjadi sadar, dan sekarang banyak menangis. Siapa yang memikirkan mereka? Kalau mereka cuma dikasih dalil halal haram,
Mereka tahu cuma belum mampu meninggalkan yang haram, belum mampu melakukan yang wajib, sehingga butuh sentuhan kasih sayang. Ini semua kita mendapatkan kecintaan dari Abuya. Mudah-mudahan Abuya dipanjangkan umur saya. Insyaallah Abuya masih muda, masih gagah, dan kita masih membutuhkan beliau. Imamuna Al-Ghazali berkata, laula haditsus syafa'ati qad atat wa tanzilu ayatil li'inasi wahsyati ma tama'at nafsun tafuzu bi jannati in lam takun min kulli ismin tabarrati. Imamuna Al-Ghazali, hujjatul Islam, yang kitab Ihya-nya sudah dibaca oleh muridnya di dalam mimpi, dibacakan di hadapan Rasulullah. Ini dalam kitab Tabaqat, silahkan lihat. Nah ini saya. Jadi kalau saya kudu ngomong kitab, halaman, judul, biar Bapak bisa baca. Kalau Buya nggak harus, dan kita harus percaya. Kalau ini saya yang ngomong, lihat dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Kubra, jilid ketiga, karangan Tajuddin Subki. Itu karya beliau yang paling terkenal dan monumental. Karena kalau Jamil Jawame dikarang oleh beliau usia 18 tahun. Lah santri sekarang usianya 25 tahun. Ngaji Jamil Jawame puyeng malu, yang ngarang di usia 18 tahun. Ngaji Jamil Jawame bangga, padahal itu dikarang 18 tahun. Puncaknya kata Imam Al-Ghazali, kitab Al-Ghazali sudah dibaca di hadapan Rasulullah dan Rasulullah tersenyum. Aina Al-Ghazali? Silahkan lihat dalam kitab Tabaqat. Ghazalinya mana? Kata Rasulullah. Tapi bagaimana sikap Al-Ghazali? Laula hadisus safahati qad atat wa tanzilu ayatil li'inasi wahsyati ma tumat nafsun tafuzu bi jannati illam takun min kulli ismin tabarrati. Kalau saja tidak ada hadis syafaat Rasulullah, Ghazali dosanya sulit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin pintar semakin tawadhu, Pak. Sebagaimana orang kalau udah kaya banget, Pak, itu sama duit lupa, benar gak? Benar apa benar? Orang kalau udah kaya banget nggak resep sama duit. Yang masih resep sama duit itu yang belum kaya. Coba Bapak lihat pengusaha minyak dari Amerika yang kalau dihitung hartanya dengan alat apapun udah nggak bisa ngitung. Kerjaannya itu di Kalimantan, suku Asmat ya, menghabiskan waktu di tengah hutan. Ternyata siapapun orangnya, yang dibutuhkan adalah ketenangan batin. Silahkan bawa mobil Mercy, tapi di dalamnya hati Allah, jismuhu fil hanut wa qalbuhu fil malakut. Badannya di toko tapi hatinya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Badannya di dalam mobil mewah Mercy, mobil mahal, tapi hatinya sedang ingat kepada Allah. Itu lebih baik maslahat dunia akhirat ketimbang badannya di dalam mobil jelek, hatinya ingat perempuan. Maka Buya membawa kita jangan sampai demikian. Kita mau ada di mana saja hati selalu ingat Allah. Lagi menderita ingat Allah, lagi senang ingat Allah. Sehingga senang dan menderita sama saja di saat kita ingat kepada Allah. Itulah tujuan Buya ya tadi, supaya kita hidup bahagia dan tidak ada kebahagiaan kita memang kecuali hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ciptakan manusia berada dalam kesusahan dan kepayahan. Fi kabad dalam kitab Qurtubi ai fi syiddatin wa ana. Hidup kita ini memang udah capek. Coba apa yang enggak capek? Pagi sampai sore lagi tidur terus capek enggak? Makan terus? Kalau
kita sakit terus ya apalagi. Hidup ini dari semenjak kita kecil aja Pak, itu kita sudah dikandung ibu kita, ya kita di dalam perut itu udah capek, baru keluar kita udah pusar, kita udah dipotong, mau keluar tumbuh gigi, sakit, nangis, betul, semuanya menderita. Kemudian kita ibadah capek, sehingga kata ulama thariqah, orang yang sudah ikhlas rasa capeknya hilang. Kenapa ibu bapak kok nggak capek berangkat dari Aceh ke sini? Karena ikhlas. Kenapa bisa ikhlas? Karena meminta pertolongan dari Allah untuk ingin dekat dengan Allah. Jadi hanya orang-orang yang ikhlas sajalah yang hidup ini tidak akan pernah capek. Di saat dia ditimpa musibah, ikhlas menerima qada dan qadar. Di saat dia dikasih nikmat yang banyak, maka dia bersyukur. Jadi hidupnya itu istiwaan, seimbang. Dalam keadaan susah dia sabar, dalam keadaan senang dia bersyukur, sehingga senang dan susah di mata dia sama karena yang memberikan adalah Allah. Itulah inti thariqah. Mudah-mudahan ini semua kita bawa sampai kita pulang maut ya, meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu aja Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita lanjutkan dengan zikir.